warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karzila Nurselani dan rekan saya Muhammad Faiz, kami dari Universitas Lamasri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, semester 6. Perkenankan, kami akan menyampaikan materi tentang pemikiran politik Islam yang berjudul Pemikiran Politik Sunni dan Syiah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai asal-usul Sunni. Secara sederhana, penyebutan istilah Sunni merujuk pada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu salah satu mazhab dalam Islam yang menisbatkan struktur keagamaan kalam, sistem nilai tasawuf, dan tata cara ritual ibadahnya fikih kepada teks-teks Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya Khulafaur Rasyidin, serta generasi tabi'in. Sunni merupakan aliran atau paham yang mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW selain berdasarkan kepada Al-Quran sebagai landasan serta sumber hukum Islam yang pertama. Sehingga banyak yang mengartikan bahwa Ahlu Sunnah mempunyai makna yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, dan wal jamaah berarti mayoritas umat. Kelahiran aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai dari proses adanya beberapa gesekan dan protektif terhadap aliran yang mengedepankan akal di bidang hukum nahli, Al-Quran dan Ahlus Sunnah. Sebut saja Mu'tazilah. Konflik dan dampak dari aliran Mu'tazilah sangat kentara dalam berbagai aspek, khususnya dalam periodisasi kepemimpinan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Mereka memberikan intervensi dan pemaksaan kepada sejumlah tokoh untuk memberikan klaim kebenaran, seperti memaksakan pengakuan atas Al-Quran itu khadim dan makhluk. Asal usul Syiah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikuti atau menemani, juga berarti kelompok atau penolong. Syiah menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai panutan pertama dalam sistem keagamaannya. Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pihak Ali bin Abi Thalib di Siffin, yang identik dengan sebuah peristiwa at-tahkim atau orbitasi. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Yahroh yang berpendapat bahwa Syiah muncul sebagai mazhab politik pertama lahir dalam rahim Islam. Mazhab mereka lahir pada pemerintahan Khalifah Utsman, kemudian selanjutnya pada akhir masa Khalifah Ali. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya. Konsep politik dalam Sunni. Konsepsi politik Sunni adalah kekuasaan setelah Rasulullah SAW. Ada 5 bentuk kepemimpinan saat itu. Yang pertama itu Balat, yang dilakukan di Sekifah dalam pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pasca wafat Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu Ta'yin atau penunjukan, dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua melalui surat wasiat yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Yang ketiga yaitu Al-Hal wal Al-Aqd atau Dewan Formatur dalam memilih Utsman sebagai khalifah ketiga. Yang keempat yaitu Aklamasi atau pemilihan langsung oleh umat Islam secara terbuka dalam pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Yang kelima yaitu Tahkim atau Syura yang dilakukan dalam pemilihan Muawiyah bin Abu Sufyan. Apabila dilihat dari model pemerintahan atau dalam sejarah, bahwa Sunni memiliki 2 bentuk, yaitu khilafah dan kerajaan. Konsep politik dalam Syiah. Dalam konsep atau narasi kedudukan imam, maka mereka mendudukkan konsep kenabian dan kedudukan nabi dengan imam adalah sama. Beberapa tokoh Syiah seperti Al-Bahrani dan An-Nu'mani berpikir bahwa mereka ini melebihi nabi dalam hal kedudukannya.
Pemikiran Syiah dan doktrinnya mengerucut pada konsep imamah yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib serta ahli baitnya. Doktrin dan pemikiran tersebut berkembang dan mempunyai distingsi yang berbeda dan ditafsirkan oleh beberapa pendukungnya, meliputi Al-Taqiyah, Ismah al-Imam, Al-Raji'ah, dan Al-Mahdi. Di sisi lain, spesifikasi tentang kesyahidan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perbedaan Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah mempunyai perbedaan perspektif, terutama dalam hal kepemimpinan. Perbedaannya adalah dalam doktrin. Syiah bersistem imamah, sedangkan konsep Sunni bersistem kekhalifahan. Sistem khalifah atau diartikan sebagai pengganti nabi terpilih dan dipilih dengan beberapa alternatif, kesepakatan, dan musyawarah. Berbeda dengan Syiah, puncak kepemimpinannya diberikan kepada seorang imam atau pemimpin. Demikian penyampaian dari kami. Saya Muhammad Faiz. Dan saya Kanjungan Nursalani. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.